إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام كل مقام سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيدي الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيدي شيخ محمد بن عبد الكريم سمسم المدني سيدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجمي سيدي سيدي شيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجمي سيدي شيخ محمد أنم شاعر خصوصا إلى رأي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجل سيد الإمام الشيخ إبراهيم البدري سيد الإمام أبي عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام سيد الإمام الشيخ الحبيب عبد الله بن العبد سيد الإمام الشيخ إبراهيم البدري سيد الإمام سيد أحمد المرزوق سيد الإمام الشيخ محمد النووي بن عمر البناني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ زين بن عبد العزيز إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله نور الظلام الأولى من الأزواج التسع التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. Al-ula bermula yang pertama minal azwaji daripada istri-istri at-tis'iyah 9 orang
allati tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwafatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhunna dari meninggalkan mereka, yaitu Aisyah bintu Abi Bakr. Sayyidatuna Aisyah, anak perempuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin 12 Rabiul Awal, berumur kurang lebih 63 tahun. Istri yang beliau tinggalkan wafat berjumlah 9 orang. Istri yang pertama adalah ibunda atau Ummul Mukminah, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Sayyidatuna Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Fatazawwajaha bi Syawalin, mengawini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ibunda Aisyah fi Syawalin, pada bulan Syawal, sanata pada tahun isnatai asyarata 12 minan nubuwati, daripada kenabiannya Rasulullah, ala qaulin, atas satu pendapat, wa kanas binta sab'in, dan adalah ibunda Aisyah beranak perempuan berumur 7 tahun, ala qaulin, atas satu qaul. Maksudnya fatazawwajaha bi Syawalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini akan ibunda Aisyah radhiyallahu anhu bi Syawalin, bulan Syawal. Katalah ini rahmat dalam sebuah kitab, mungkin kitab lain pun ada dijelaskan bahwa zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan sebelum Islam, orang-orang Arab tidak mau menikahkan anaknya pada bulan Syawal dengan alasan bahwa onta laki tidak mau berdekat dengan unta bini pada bulan Syawal. Maka oleh orang-orang jahiliyah berpendapat orang yang kawin bulan Syawal itu perjodohannya tidak harmonis, perkawinannya tidak akan harmonis, bahkan bisa bubar. Ini pemikiran jahiliyah. Belakangan pemikiran ini ada menjadi sekelompok umat Islam yang berpikir bahwa orang kawin atau nikah di bulan Syawal tidak mau, dengan alasan digapit atau dihimpit 2 khutbah. Pertama, khutbah hari raya, yang hari raya fitrah, yang kedua dihimpit oleh khutbah hari raya kurban. Maka mereka tidak mau. Sebagian berpandangan begitu juga. Apabila orang mengawinkan anaknya di bulan Syawal, maka rumah tangganya tidak akan harmonis, rumah tangganya tidak akan bahagia, bahkan rumah tangganya diambang kehancuran.
itu pemahaman atau keyakinan sebagian orang jahiliyah di zaman dulu sampai kepada zaman Islam, bahkan sampai zaman sekarang. Makanya masih ada zaman sekarang umat Islam itu nang kada mau menikahkan anaknya atau mengawinkan anaknya di bulan Syawal dengan alasan dihimpit dua khutbah, dengan alasan perkawinannya kada harmonis dan bisa bubar. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa agama Islam, ajarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan ajaran suci dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memakai dengan pemikiran-pemikiran jahiliyah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada memberikan larangan-larangan tertentu, ancaman-ancaman tertentu bagi orang yang melakukan pernikahan di kapanpun waktu. Tidak ada. Islam tidak ada pantangan kapanpun menikah itu bagus. Orang mau menikah bulan Muharram baik, menikah bulan Safar baik, menikah bulan Rabiul Awal baik, menikah bulan Rabiul Tsani baik, menikah bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semuanya baik. Semuanya baik. Nang kada baik itu undukan. Hendak kawin kada berduit. Itu nang kada bagus. Iyalah. Hendak kawin tapi kada berduit. Itu nang kada bagus. Kada bagus bagi dirinya. Paham? Artinya Islam itu tidak ada memberikan larangan-larangan atau ancaman-ancaman bagi orang yang menikahkan atau berkawin di bulan-bulan yang tertentu. Tidak ada. Pernikahan itu hari apapun, jam apapun, bulan apapun, tahun apapun adalah baik. Walaupun ada hari-hari yang lebih baik dalam melaksanakan pernikahan. Oleh karena demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentang pemikiran orang jahiliyah tersebut yang tidak mau mengawinkan anaknya di bulan Syawal, inang kada mau menikahkan anaknya di bulan Syawal dengan alasan perjodohannya kada, rumah tangganya tidak akan harmonis, rumah tangganya kada akan bahagia. Pemikiran pandangan itu ditolak oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengawini Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Kawinlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal. Aku alhamdulillah rahmatai pun nikah di bulan Syawal hari Jumat. Maka ujar Aisyah radhiyallahu an, sampai sekarang rumah tanggaku harmonis saja, tidak apa-apa. Sampai sekarang alhamdulillah harmonis saja. Paham lah sekali lagi, orang yang berpendapat tidak mau menikahkan atau mengawinkan anaknya di bulan Syawal, itu adalah pandangan dan pemikiran yang tidak benar. Tidak ada di dalam ajaran Rasulullah, bahkan itu ditentang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi bagus kena bulan kawin atau nikah dulu bulan apa? Bulan Syawal.
bulan Syawal. Rasulullah kawin dengan Aisyah bulan Syawal. Pada tahun isnatai asyarata minun nubuwati ala qaulin. Pada tahun ke-12 daripada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas satu pendapat. Berarti kalau tahun 12 kenabian Rasulullah diangkat menjadi nabi berumur 40 tahun, maka Rasulullah saat mengawini ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berumur 52 tahun. Lumayan tua. Sedangkan ibunda Aisyah saat itu wakanat binta sab'in, sedangkan adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha saat kawin dengan baginda Rasulullah, beliau berumur 7 tahun. Alalaulin atas satu kaul. Kaulai kamu membayangkan umur 52 tahun kawin dengan umur 7 tahun, selisih umurnya 40 tahun lebih. Jadi tapi tetap maksudnya kok kayak ini rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini ibunda Aisyah menurut satu kaul beliau berumur 52 tahun. Padahal di pendapat lain berumur 55 tahun. Kita ambil 52 tahun. Sedangkan Aisyah berumur 7 tahun. Kemudian berkumpul membina rumah tangga sampai wafatnya Rasulullah berumur 63 tahun. Artinya apa? Rasulullah bersama Aisyah menjalani rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang ideal, walaupun perbedaan umur sangat jauh. Artinya apa? Umur kada jadi masalah lah. Ujar orang bayi ini, umur itu hanya masalah angka. Nyata aja. Permasalahan umur itu adalah permasalahan angka. Yang penting bukan angkanya, yang penting cara berpikirnya, kemudian cara bersikap dan berperangai. Walaupun umurnya muda, tapi pemikirannya baik, pemikirannya bagaikan orang dewasa, sikap dan perilakunya mulia, sikap dan perilakunya sangat baik. Iya. Bahkan aneh kalau orang umurnya tua tapi pemikirannya seperti kanak-kanak, berumur 30 tahun tapi pemikiran gaya umur 15, berumur 20 tahun tapi pemikirannya gaya umur 12. Kamu berapa umur? Berapa? 16, 15. Berumur 15 tahun tapi pikirannya kayak umur 10 tahun. Itu yang aneh. Kayak apa umur pemikiran 10 tahun? Kada berpandir, kada bisa berperilaku salah. Kemudian kayak anak-anak lah umur 10 tahun. Itu kan aneh. Lah sekali lagi masalah umur itu hanya masalah angka. Yang penting bukan angkanya itu, yang penting duitnya. Iyalah. Ya penting lah, masa orang kawin kok lah kan duit. Nah awam bayar mahar, bayar penghulu, bayar saksi, ya kalau. Nah. Lagi masalah umur itu masalah angka. Jadi orang biasa aja, umpamanya perempuannya umur 20 tahun, laki-laki 40, biasa aja kada apa-apa.
Ya Pak, amun teu paling Pang bibiniannya umur 50, lalu lalakiannya umur 20, lamun hakun aja kada baju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut setelah mengawini Aisyah, Nabi kawin lagi sampai bertemu mengawini dengan perempuan yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah dikawini Nabi umur 70 tahun, sedangkan Nabi belum berumur 60 tahun. 50 tahun lebih cucu. Kada jadi masalah. Tatuha bibiniannya daripada lakiannya. Cuma menjadi masalah itu kalau lalakiannya perjaka, perempuannya janda tua, memang jadi masalah. Pondokan umur 20 tahun, kawin dengan janda umur 30 tahun, masalah? Iya, masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya hala tazawwaj bikran. Ujar Rasulullah ketika bertemu dengan Abdullah bin Zubair, kalau tidak salah, ada sahabat Nabi lah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun sudah kawin. Ya Rasulullah, sudah kawin dah? Istrimu apa, janda atau perawan? Ya Rasulullah, istri ulun janda. Apalah tajus tabikiran. Ma ya Nabi, gada dia lagi kah nang bujang. Ya Allah, nah la tazawwaj tabikran. Kenapa engkau tidak mengawini yang perawan? Nah itu aneh. Jadi biasa kalau rahmat perawan berjaga, lalawannya perawan. Kalau rahmat duda, lalawannya adalah janda. Nah maka yang sangat aneh itu kalau bukan kawin dengan janda, mana tua pulang. Wah sudah nasib. Udah kada kawajar jodoh, ndak bujur itu jodoh teh. Maksudnya dicari-cari dulu lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyuruh nang perawan ikam mar malah menyamar ditawari orang perempuan janda kada terlalu tua umur 30 tapi kaya berduit. Nah berduit lawan ditawari orang perawan umur 20 tapi biasa saja. Ikam milih mana? Milih perawan biar ada berduit. Ya kalau lah biar ya kamja remaja kamja. Jika ditawari orang kalau lah jalah perempuan janda berumur 30 tahun tapi punya mobil, punya rumah sendiri, punya usaha sendiri. Artinya ikam datang ke sana biar membawa pisang maholi, dia ada bapak, apalagi pisang ambon, dia pisang maholi aja sebiji aja pisang maholi dibawa, kada banyak ada. Bawa pisang maholi aja, kasihan pisang ambon kada kawa, awak halus. Lawan ditawari orang perempuan berumur 20 tahun tapi perawan, wanita desa biasa. Kira-kira kamu memilih mana? Milih perawan. Sahibul. Ya seandainya mulai seorang janda muda pengusaha, umurnya 35 tahun tapi pengusaha, punya mobil 2, rumah mewah, usaha kada usaha, bicara usaha, dia seorang pengusaha, menawarkan diri lawan ibu, tawarkan diri. Nah lawan ditawari orang
perawan perempuan gadis perawan berumur 20 tahun. Ika mulu kira-kira ambil mana pun nang janda pengusaha tadi kah atau nang perawan tadi kah? Boleh ambil janda. Apa alasannya? Maka Nabi menyuruh hala tazawwaj bikra. Kata Rasulullah ada dolalikan nang perawan memilih janda. Boleh. Kada payu kada ditawar orang ada nang bujang. Kenapa milih janda? Nah, ada kamu yang akan alasan apa buat? Pilih aja lah dulu, pilih aja yang berawal. Kalau ingin milih janda juga, ya kayak Rasulullah. Rasulullah pertama kawin umur 25 tahun, kawin dengan janda kaya bernama Ibunda Khadijatul Kubra, saat itu berumur 40 tahun. Tapi Rasulullah setelah itu kawin dengan yang perawan. Kembang bulu kira-kira. Coba gitu leh. Dia muknya ikan mulai berjalan. Oh, jangan bini coba kan aja. Menwani. Nah, gunting lah. Aku kan punya kadang muda aja ngambil gunting aja malam mau tatak. Jinah lawan berawan. Cuma ada lagi bisa maulinya. Ayo. Sudah lebih bagus dahulukan. Mohon maaf, tapi ini nang perawan lah, nang laki-lakinya berjaka pondokan. Lebih baik dahulukan mengawini yang perawan. Maka ada kawan nikah merahmati dapat janda, maka ini perawan. Yalah. Kawan nikah merahmati. Ada tahu ada dapat janda ya kadang wae jodohnya ini sepele jatahnya mobil rahmatnya mana bahanakan sama lawan turun mesin berbeda jandanya bahan dua jam turun mesin ini ibarat mobil itu turun mesin dua kali kadenya sama lawan mobil yang hanyar bakar atas itu boleh. Oh plastik ini tuh ada sama. Aduh, orang dua kali turun mesinnya longgaran udah. Longgaran longgaran. Hanya ujian Nabi halal tazawwaj bikran. Cari nang bujangnya dulu lah. Cari nang berawan. Bilang ada sudah aja selesai juga. Allah wa kana biha bi syawalin ala ra'si samaniyati ashhurin minal hijrati ala qaulin wa bana dan membina rumah tangga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha dengan ibunda Aisyah bi syawalin di bulan Syawal ala ra'si samaniyati ashhurin minal hijrah atas awal-awal 8 bulan daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan pindah ke Madinah. Nabi pindah ke Madinah 8 bulan kemudian mengawini Aisyah. Wahia sedangkan Aisyah bintu Tis'in umur 9 tahun membina. Nikahnya umur 7 tahun, bapak kumpulnya umur 9 tahun. Itu tah. Wa qubida dan diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Aisyah
Wahia bintu samanai asyarata sanatan, sedangkan Aisyah saat itu berumur 18 tahun. Aisyah adalah di saat ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah berumur 18 tahun. Berarti dulu janda muda. Walam yatazawwaj bikran gairaha, dan tidak mengawini Nabi atau tidak pernah kawin oleh Rasulullah bikran akan perempuan yang perawan gairaha kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain-lainnya semuanya janda. Dari sekian banyak istri Rasulullah, yang kurang lebih ada yang mengatakan 14 orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang perawan hanya satu, yaitu Aisyah. Semuanya atau selain Aisyah adalah janda. Wa kanat ahabba nisaihi ilaihi, dan adalah Aisyah yang paling dicintai istri-istri Nabi kepada beliau. Dari istri-istri Nabi yang banyak itu, Aisyah lah yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwafiyat, diwafatkan Aisyah sanata sittin aw sab'in aw samanin wa khamsina, pada tahun 56 atau 57 atau 58. Maksudnya Aisyah meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah. Wasalla alaiha Abu Hurairah, dan menyembahyangkan atas jenazahnya Aisyah radhiyallahu anha oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa dufinat bil baqi'i, ditanam atau dikuburkan ibunda Aisyah di pemakaman Baqi, Madinatul Munawwarah, lailan, di malam hari. Jadi malam menguburkan di Baqi itu kada jauh dari Masjid Nabawi. Aisyah di situ dikuburkan. Biwasiyatin minha, dengan pesan wasiat dari Aisyah juga, fi zalikal makan. Walaupun paham rahmatlah, walaupun jika Aisyah radhiyallahu anha ingin berkubur berdampingan atau kada jauh dari Rasulullah, masih bisa. Biar kita paham, kubur Rasulullah itu adalah rumahnya Aisyah. Beliau Rasulullah dikuburkan di kamar di mana Rasulullah wafat. Lalu meninggal Abu Bakar dikubur di sana. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sakit keras, mengirim anaknya yang bernama Abdullah bin Umar minta izin kepada Aisyah agar dikuburkan bersama Rasulullah, karena tanah itu adalah tanah milik Aisyah radhiyallahu anha, dengan pesan apabila ibunda Aisyah mengizinkan, alhamdulillah. Maka apabila ibunda Aisyah tidak mengizinkan Sayyidina Umar bin Khattab berkubur bersama Rasul, maka Umar bin Khattab berpesan, kuburkanlah di kubur umum, di kuburan muslimin. Alhamdulillah, Sayyidatuna ibunda Aisyah radhiyallahu anha menerima bahwa agar Umar dikuburkan bersama Rasulullah. Inilah yang sekarang. Oh, tempatnya masih ada. Masih ada. Seandainya ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingin berkubur di tanah sendiri, kada jauh dengan suami, kada jauh dengan ayah, di sana bisa. Tetapi Aisyah bakalah
Kenapa? Karena ada berita dari Rasulullah bahwa nantinya Nabiullah Isa alaihissalam akan turun kembali ke dunia membawa syiar, membawa atau mengembangkan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Isa itu belum meninggal dunia, belum wafat, sekarang hanya diangkat di atas langit, turun nanti ke bumi. Pada akhirnya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Nabi Isa pun akan wafat, beliau akan dikuburkan di pemakaman atau kada jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanahnya sudah disiapkan untuk Nabiullah Isa alaihissalam. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu an berpesan agar apabila wafat dikuburkan di Baqiyah. Di Baqiyah dikuburkan. Paham? Wah, jadi berpesan agar dikuburkan di Baqi dan waktunya malam. Waqad qarabat sab'an wa sittina sanatan, dan sungguh mendekati atau kurang lebih umur ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu 67 tahun. Lumayan tua. Wara'at Jibril, Aisyah ini pernah melihat Jibril yuhaddisu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandir bersama Rasulullah. Beruntung Aisyah pernah melihat wujud Jibril, tapi bukan wujud asli, fi surati Dihyatul Kalbi, dalam bentuk rupa seorang pemuda yang bernama Dihyatul Kalbi. Pisurati, dalam bentuk rupa Dihyatul Kalbi, seorang pemuda tampan yang bernama Dihyatul Kalbi. Wa Rasulullah berkata, "Hadza Jibril yusallimu alaiki." Kata Rasulullah, Aisyah, ini Jibril salam atas engkau, mengucap salam atas engkau. Jadi Rasulullah, Aisyah itu pernah melihat Jibril, tapi Jibril berbentuk seorang pemuda tampan seperti Dihyatul Kalbi, menyerupai seseorang. Padahal Jibril, makanya kada mustahil aja bipano rahmat umpama seseorang datang ke rumah sini, wujud rupanya kayak sepulan, padahal malaikat itu kada mustahil. Jibril datang berwujud seperti manusia kepada Rasulullah, dilihat oleh ibunda Aisyah, bentuk rupanya sama dengan seorang pemuda saat itu dikenal tampan yang bernama Dihyatul Kalbi. Paham? Nah, beginilah cerita ringkas tentang Aisyah radhiyallahu an kawin dengan Rasulullah. Cerita panjangnya kita ada kitabnya, maka merahmat basilah. Ada kitabnya, proses perkawinannya, bagaimana Rasulullah berumah tangga dengan Aisyah, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya yang bernama Aisyah, dan seterusnya. Ini ada kitab khusus rahmat. Ada waktu, ada umur, ada apa, ada kesempatan, suatu saat mudahan kita sampai mengaji ini. Anda kitabnya sudah ada rahmat, tinggal anunya aja. Habis kemudian wasaniyatu Hafsah bintu Umar, istri Nabi yang kedua yang ditinggalkan wafat oleh Rasulullah di saat wafat, yaitu bernama Hafsah binti Umar atau bintu Umar radhiyallahu anha ila akhir. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.